Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Cuaca buruk melanda perairan Karangasem. Nelayan tidak berani melaut karena berbahaya. Polisi meringkus seorang ayah yang mencabuli anak tirinya selama 5 tahun. Permainan tradisional buleleng, menggangsing, ditampilkan dalam acara Jantre Tradisi Bali. Tersangka IKR warga Tegalalang hanya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polres Gianyar Selasa siang lalu. Ia ditangkap atas laporan istrinya pada 21 Juni lalu. Tersangka dilaporkan telah mencabuli putri tirinya yang berumur 12 tahun. Korban dicabuli sejak usia 7 hingga 12 tahun. Ibu korban pada saat membersihkan kamar si anak curiga menemukan adanya tetesan darah yang berada di kamarnya. Ditanyakan sama anaknya, oh itu kotor saja, belum mau mengakui. Setelah itu pada saat bersih di kamar sang ibu ini, orang tuanya menemukan bekas kondom, 2 bekas kondom yang sudah dipakai. Komunikasi dengan suami sambungnya, ditanya itu adalah kondom yang kita gunakan pada saat berhubungan beberapa hari yang lalu. Tapi isinya mengatakan kita sudah 2 tahun ini berhubungan tidak pernah menggunakan kondom. Tidak ngaku, curiga, akhirnya anaknya didekatkan lagi oleh dan ibunya dirayu, dilus-lus, disuruh mengaku bahwa benar ternyata sudah lama semenjak umur 7 tahun, makin sudah umur 12 tahun, semenjak umur 7 tahun, korban sudah sering disetujui oleh ayah tirinya. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Gianyar. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Pemerintah Bali siap berdialog terkait penolakan rencana pembangunan terminal gas alam cair di Suwung. Pemprov Bali beralasan pembangunan itu bertujuan untuk menciptakan sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Namun rencana ini ditolak warga Intaran Sadur karena pembangunan di kawasan Bakau dinilai akan merusak ekosistem. Lewat dialog diharapkan akan ditemukan persamaan persepsi antara kedua belah pihak. Bebas polusi, energi bersih, energi terbarukan, ini kan program yang sangat baik sekali. Tapi ada rasa berarti kalau butuh membuka di daerah mana yang menjadi tujuan. Ya itu kan juga ada penelitian sebelumnya. Maaf, saya sendiri kan belum paham sampai sejauh itu secara detail teknisnya. Apakah akan melakukan dialog nanti dengan masyarakat sekarang? Ya kan itu sudah dibuka dialog tersebut, sudah bertemu dengan DPRD, sudah bertemu. Mudah-mudahan ini menyamakan persepsi semua. Berbagai aksi telah digelar warga Intaran Sadur untuk menolak rencana pembangunan terminal LNG di hutan Bakau Suwung. Warga menolak penetapan lokasi pembangunan karena dinilai bisa merusak ekosistem dan mengganggu usaha pariwisata. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Dinas Tenaga Kerja Buleleng menggelar job fair untuk pertama kalinya pasca pandemi. Kegiatan ini dipusatkan di gedung Mister Ketut Puja, eks Pelabuhan Buleleng Rabu kemarin. 2.000 lebih lowongan kerja disediakan, bekerja sama dengan perusahaan dan sejumlah lembaga pelatihan kerja.
Pengunjung bisa mendapat informasi lowongan kerja di luar negeri dan lokal Buleleng. Harapan kita dari program ini adalah menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan daya saing. Sebab dimanapun daya saing itu akan memberikan warna yang lebih memberikan manfaat terhadap diri sendiri. Daya saing artinya menambah experience-nya, menambah learn-nya, belajarnya yang jelas dan yang paling tepat sasaran. Sekarang kan tepat sasaran artinya gini, lifestyle-nya kalau kita bicara hospitality misalnya, lifestyle-nya terus berubah tiap tahun. Lihat negara-negara yang pertumbuhan ekonominya naik, lalu kita tergantung dengan Eropa. Job fair melibatkan 20 perusahaan dan diharapkan bisa menyerap 2.980 orang tenaga kerja. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Buleleng. Pencari kerja ini supaya meningkatkan kualitasnya. Arahan Pak Bupati itu kan global, dunia ya. Nah, sedangkan kita ini masih setelah pandemi ini masih merangkak, ya masih merangkak. Nah oleh karena itu kita fasilitasi ini job fair ini karena job fair ini arahan dari Kemenaker ya. Jadi arahan Kemenaker kemudian menjadi tulang punggungnya Kemenaker juga dari pusat sampai daerah. Kita tidak hanya kita yang menyelenggarakan, tapi semua daerah menyelenggarakan. Nah ini kita pertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Mudah-mudahan nanti ini job fair ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sedang mencari kerja. Kegiatan yang berlangsung 3 hari ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja. Disnaker juga akan menggelar pelatihan keterampilan berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pelatihan kerja. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.